kita menginginkan bahwa kita bekerja, kita bertindak ya, kita membangun saat ini sesuatu yang akan kita jadikan untuk masa depan dan diharapkan masa depan itu ketemu. Nah, ini kan ketika kita sedang berbicara masalah ini, baru aja kemarin kita berdamai nih, sudah ada isu perang gender kembali. Katanya udah perempuan di tengah gerbongnya, laki-laki di belakang, kita ditumbalin. Halo semuanya, Sobat Ruang Tumbuh dimanapun kalian berada, yang lagi duduk, yang lagi rebahan, yang lagi makan mie ya, yang sambil lagi nyantai ya, lagi makan-makan. Bareng lagi sama gue Muhammad Firdaus Rafati di podcast Ruang Tumbuh by Tekno Kreasi Media. Dan kali ini temennya Pink kita, ini lihat ya, ini pakaian udah epic banget, ini udah formal karena mengikuti dunungan. Temennya Pink kita kali ini Pak Rohendi kembali. Aduh, selamat sore Pak Rohendi. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Aku kemarin tuh kan kita udah ngobrol banyak hal ya Pak ya. Itu tuh udah wah, itu pusing sebenarnya. Kayak dapet kuliah 2 SKS kemarin tuh dikuliahin ya. Kemarin kan kita ngomong masalah soft skill dan hard skill nih. Kemudian aku mau sedikit ngebahas tentang beberapa hal yang sudah terjadi selama akhir-akhir ini nih. Karena ini kan nanti pada akhirnya ketika kita di sini sedang berusaha untuk menguasai soft skill dan hard skill kita, tapi ternyata kita tuh seolah-olah tidak diberi ruang untuk kita berkarya. Sebelumnya sekarang tanggal 30 ya. Tanggal 30 dan juga beberapa waktu yang lalu ada kejadian yaitu kecelakaan rel kereta api apa ya. Mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan semua orang yang terkena menjadi korban pada saat itu diberikan ampunan. Amin. Dan juga diberikan tempat terbaik. Amin. Karena di situ banyak orang yang baru pulang kerja juga ya Pak ya, dan juga ibu-ibu yang emang waktu itu sedang ada kegiatan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Nah selanjutnya Pak, ini kan ketika kita sedang berbicara masalah ini, baru aja kemarin kita berdamai nih, sudah ada isu perang gender kembali. Katanya udah perempuan di tengah gerbongnya, laki-laki di belakang, kita ditumbalin gitu kan. Nah oke, dan itu dia Pak kan. Dari kejadian ini tuh aku tuh sudah mulai berpikir kayak, aduh ini Gen Z itu susah banget ya ujiannya ya, menghadapi orang-orang yang seperti itu ya. Dan juga aku pengen sedikit tambahin lagi, minta pandangan lagi terhadap pandangan Bapak terhadap generasi ya Indonesia Emas 2045. Itu kalau keadaannya seperti ini terus Pak, kalau menurut Bapak seperti apa? Ya sebetulnya kita di sini bukan cenayang ya. Bukan cenayang. Yang akan, tapi kita berpikir visioner berdasarkan fakta dan data. Karena sejarah itu dijalani kan untuk mempelajari masa lalu dan untuk bisa berjalan ke masa depan lebih baik. Sebetulnya istilah Indonesia cemas ataupun Indonesia emas itu kan perbedaannya itu kita nggak tahu ya mau dibawa kemana nih, mau emas atau cemas ya. Nah itu kan yang menentukan itu adalah kita, karena hidup adalah pilihan kita ya. Betul. Seperti itu, kita tidak menyerah begitu saja ya. Ya tentunya kita selaku generasi yang akan hidup di masa mendatang, tentunya generasi Z ya dan Alpha. Ya kalau kita kan istilahnya, kalau istilah sisa usianya sudah terhitung lah gitu ya, meskipun urusan usia itu urusan Tuhan kan gitu. Mudah-mudahan diperpanjang Bang. Ya. Tapi kan kita secara matematis juga harus berpikir logis lah gitu. Iya betul. Berdasarkan bahwa ya parameter manusia itu usianya sekian sampai sekian lah, berdasarkan rata-rata. Nah tentunya kita kenapa kita pembicaraan kita itu selalu bersifat masa depan ya. Karena kalau masa lalu kan saya bukan berguru sejarah ya, tapi kalau masa depan kita semua juga harus punya perspektif yang sama, bagaimana masa depan itu kita songsong supaya kita bisa hidup lebih baik kan gitu. Seperti itu. Sehingga kita harus membicarakan hal-hal apa saja sekarang yang perlu dipersiapkan untuk masa mendatang kan. Kemarin di episode sebelumnya kita berbicara masalah hard skill dan soft skill. Nah, kita kali ini mungkin berbicara apa kira-kira? Nah, aku nih sebenarnya kemarin Pak sempat kepikiran beberapa poin yang waktu itu disebutin sama Bapak, terutama masalah lost job. Oh iya. Jadi ketika saya lagi scroll Instagram, saya nggak punya TikTok, jadi scroll Instagram,
terus kan suka ada bikin meme-meme orang yang baper gitu kan, Iya. Pak. Terus di komennya itu selalu ada satu pria bahagia 9 juta mencari lapangan pekerjaan gitu. Jadi Ya, ya. yang bahagia satu orang doang Ya, nih, sisanya jadi masih nyari pekerjaan susah banget oke, gitu oke. kan. Aku sebenarnya ini sebodohnya saya aja sih, Pak. Aku mau tanya. Ini kan kita tuh sebenarnya kalau misalkan mau ditanya pekerjaan tuh banyak sebenarnya. Ya, Tapi kenapa bisa sampai 19 juta orang tuh tidak mendapatkan pekerjaan, ya. lapangan pekerjaan? Terus juga ditambah tadi ada yang katanya lost job ataupun pekerjaan yang hilang. Ya. Bisa dijelasin nggak sih, Pak? Oke, ini sebenarnya tadi pertanyaan yang pertama kita jawab ya. Boleh. Maksudnya dengan pertanyaan kembali dan mudah-mudahan kita menjawab pertanyaan sebelumnya kan. Oke, siap. Jadi masalah lost job ini sudah jadi masalah yang banyak sekali dibicarakan, bahkan beberapa riset juga sudah mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan apa saja Yang bakal ya, hilang nanti. yang bahkan hilang, dan mungkin nanti juga ada yang bakal menjadi menjadi pekerjaan yang baru kan gitu. Oke. Kenapa ini perlu dibicarakan? Karena untuk generasi mendatang bahwa jangan sampai kita nanti meniti sebuah kompetensi atau meniti sebuah karir yang nanti ketika di masa itu datang Udah kita udah nggak ada gitu. Iya, Jadi betul. kayak kita di lampu merah Iya. berdiam nunggu lampu merah, setelah lampu merah hilang, lampu hijau kitanya berangkat kan gitu. Iya, betul. Jadi nggak pernah nyambung. Nggak nyambung sama sekali jadinya. Gitu. Iya. Kan seperti itu. Kita menginginkan bahwa kita bekerja, kita bertindak ya, kita membangun saat ini sesuatu yang akan kita jadikan untuk masa depan, dan diharapkan masa depan itu ketemu. Relate ya. Relate ya. Jangan sampai nanti kita mempersiapkan sekarang pada masanya sudah tidak ada. Misalkan seperti dulu orang mungkin pada usia saya dulu kan paling keren yang namanya jadi petugas di kasir. Oke. Jadi teller di bank. Iya, Itu kan jadi teller bank. cita-cita pada zaman dulu gitu. Kalau dulu udah banyak yang ini ya, Pak, yang pengen jadi PNS, Pak. Ya PNS itu Salah mungkin satu ya? mungkin salah satu ya, banyak ya. Mm-mm. Cuman mungkin beberapa profesi seperti kantor pos itu kan keren kan, Oh iya, pakai betul. pakaian seragam gitu Mm-mm. dan sebagainya. Dan sekarang mungkin sudah tidak ada pekerjaan itu ya. Iya, Kita jadi betul. teller bank, sekarang udah pakai chatbot kan gitu. Ya, udah ada ini ya, dari Iya. jauh pun bisa gitu kan. Kalau dulu orang jadi customer service mencatat semua ya. Kalau ada yang daftar, sekarang kan enggak. Iya, Ya, tinggal ada kita punya sebuah identifikasi yang khusus ya, yang unik, dan semua data ada di sana gitu kan gitu. betul sekali. Mungkin nanti salah satunya seperti nomor induk NIK ya, nomor KTP itu mungkin bisa data kita semua ada di sana kan gitu. Masuk kemanapun, suatu saat mungkin rekening bank juga pakai NPWP kan, Iya, sekarang udah pakai iya. KTP kan gitu misalkan. Mungkin seperti itu, sehingga pekerjaan-pekerjaan petugas-petugas yang menginput data itu mungkin akan hilang seperti itu. Jadi data entry itu nanti mulai Data nggak ada. entry itu pasti hilang. Karena apa? Datanya sudah satu big data kan gitu. Semua ada di sana gitu. Jadi di satu database tertentu Iya. lah gitu, Pak. Kita mau kemanapun mungkin kita tahu uang kita berapa, rekening kita berapa, termasuk utang kita berapa. Dan kita juga punya catatan kriminal atau tidak mungkin ada di sana. Mungkin kalau yang utang lebih gampang dilupakan, Pak. Iya. Betul. Gitu. Oke. Aku tuh sebenarnya tuh kemarin tuh kan bener-bener kayak mikir nih, wah, jangan-jangan kita tuh kuliah. Nanti suatu saat nanti sebenarnya yang kita kuliah tuh nggak akan jadi apa-apa gitu, Iya. Pak. Contoh misalkan gini, dari waktu dulu ya, waktu sebelum kuliah kan kita tuh selalu bertanya kalau misalkan orang yang masuk ke pendidikan, oh jadi guru, oh Iya. jadi dosen gitu kan. Atau misalkan yang kita misalkan ke komunikasi, oh Iya. nanti jadi apa. Tapi ternyata misalkan contoh ya, kayak awalnya gelarnya pendidikan. Iya. Tapi dia malah contoh misalkan jadi petugas data entry. Iya. Itu kan nggak nyambung. Iya. Kayak misalkan yang harusnya kita komunikasi, yang harusnya misalkan contoh jadi HRD misalkan yang nyambungnya. Terus tiba-tiba misalkan jadi guru atau nggak jadi sesuatu yang mungkin nggak berhubungan sama sekali. Nah, kalau Bapak sendiri gimana melihat fenomena seperti itu? Ya seperti dulu dikatakan bahwa kuliah gitu kan kita banyak membangun hard skill ya. Nah, soft skillnya sendiri itu dari proses perkuliahan itu. Oke. Oleh karena itu kita kalau kuliah itu jangan dipandang sebagai bahwa hanya pemenuh capaian knowledge ya, capaian pengetahuan. Oke. Karena kalau dalam taksonomi Bloom dalam pendidikan itu kan bukan hafalan atau tapi lebih cenderung create. Oh iya. Jadi kita kuliah itu bagaimana kita bisa
Meng-create membangun, sesuatu. meng-create sesuatu gitu. Oleh karena itu, kuliah itu harus membangun perspektif kita. Oke. Ya, karena apa? Di masa depan, ya, yang tidak akan tergantikan oleh robot, itu salah satunya adalah membangun perspektif. Membangun perspektif. Iya, karena algoritma itu mungkin agak susah. Kalau manusia kan bisa jadi satu objek bisa banyak sudut pandang kan gitu. Ya, Nah, betul. jadi ini kita bisa membangun perspektif berdasarkan tinjauannya masing-masing. Nah itu, Oke. jadi menurut saya itu kuliah itu jangan semata-mata untuk mencapai sebuah profesi tertentu ya, tapi harus lebih jauh bahwa bagaimana otak kita itu terbuka, paradigma kita itu lebih luas, dan cakupan kita itu melihat dunia itu bukan pada dunia yang dekat dengan mata, tapi dunia yang jauh dengan mata, sehingga perspektif kita itu lebih luas. Tapi kan Pak, yang menjadi permasalahan adalah ketika orang-orang saat ini kuliah, ya kan, dia kan mencari sesuatu tuh yang berkaitan dengan profesi yang mau dia tuju. Nah, gimana kalau misalkan ternyata profesi yang dia tuju itu menuju kepada justru adalah pekerjaan yang bakal mengalami lost job tersebut? Gitu. Kalau gitu ya kita harus urai dulu satu persatu ya. Pekerjaan apa sih nanti yang akan hilang kan gitu. Aku tuh kemarin sempat dengar isu, katanya ada beberapa mata kuliah yang bakal dihapuskan, ya kan? Nah, ini kan katanya dikarenakan salah satunya itu karena memang jobnya tuh tidak ada. Nah, dari Bapak sendiri, ini tuh sebenarnya karena emang jobnya yang nggak ada, atau bisa dipertahankan tapi dengan cara lain? Bisa saja jobnya tidak ada ya, atau mungkin sudah bergeser kan gitu. Sudah diganti. Oke. Ya, diganti oleh ya pasti yang sangat merisaukan saat ini itu kan adalah teknologi dan yang lebih sekarang AI ya. Itu yang mungkin akan menggeser kita gitu. Sekarang orang efisiensi pekerja itu di perusahaan itu mungkin sebagian nanti diselesaikan oleh mesin kan gitu. Itu yang mungkin mata kuliah itu akan dihilangkan karena ini sudah tidak penting. Misalkan akuntansi mungkin ya. Kenapa akuntansi? Aduh, ini dosen yang bilang ya, bukan gua. Kan, maksudnya gini, kenapa? Kalau dulu kan orang ada perusahaan, itu pasti ada akuntannya ya. Iya, pasti ada yang gitu di situ. Sekarang orang menggunakan aplikasi ya, menggunakan software system yang didevelop oleh sistem akuntannya langsung buat algoritma, dan kita selaku pekerja hanya tinggal input data kan. Mereka bekerja dengan algoritmanya. Kita mau buat laporan kapan, mau dan sebagainya. Sehingga apa? Bukan hilang tapi berkurang. Karena ya itu udah nggak butuh banyak. Iya, kalau dulu kan setiap ini ada pencatatannya. Sekarang kan enggak kita. Setiap yang masuk kita input dan diproses oleh algoritma sistem tersebut, sehingga kita mau report seperti apa itu nanti tersajikan. Oke. Jadi tidak hilang ya, tapi berkurang. Nah, lanjut nih berarti. Nah, tadi kalau menurut Bapak, kalau misalkan tadi ada beberapa pekerjaan yang mungkin bisa menghilang misalkan ya. Nah, pertanyaan aku tuh simple. Apakah Bapak setuju tidak dengan kalau misalkan ini jobnya sudah tidak ada, beberapa mata kuliah atau bahkan fakultas sekalipun itu bisa dihilangkan? Itu sebenarnya saya bukan ahli di bidang itu, tapi paling tidak mungkin suatu saat bahwa prodinya itu dikurangi gitu. Paling bergeser dikit izin untuk membuat prodi tersebut mungkin mikir-mikir dulu nih. Kan gitu. Ini nanti sesuai nggak rasionya kebutuhan tenaga kerja dengan perkuliahan. Jangan sampai nanti produksi ahlinya atau produksi lulusannya banyak ya. Ininya sudah nggak ketampung, sehingga nanti mismatch dengan dunia pekerjaan kan seperti itu. Itu nyambung nggak Pak dengan tadi yang satu pria bahagia 19 juta mencari lapangan pekerjaan? Nyambung nggak itu? Bisa jadi. Ya. Oke, itu menarik sekali Pak. Soalnya aku sendiri kan kayak berpikir ini, waduh, kalau misalkan ini salah satu matkul yang saya senangi, terus kemudian hilang, ini bingung juga gitu nanti pada akhirnya. Cuman tadi sekali lagi, kalau misalkan kemarin di awal kita sudah paham tentang masalah hard skill dan juga soft skill, itu kan otomatis kita bisa beradaptasi dengan sendirinya Pak ya. Nah, cuman balik lagi tadi Pak, ketika kita berbicara tentang lost job nih, buat Bapak sendiri yang Bapak lihat nih untuk kedepannya, karena kan seperti lagu zaman Bapak, masa lalu biarlah berlalu, ya kan, masa lalu biarlah masa lalu gitu kan. Tapi Bapak melihat ke depan kan, pada akhirnya. Nah, aku melihat emang yang Bapak lihat itu, yang Bapak telah saat ini, yang Bapak lihat potensinya di masa depan itu seperti apa Pak? Terkait dengan job, dengan pekerjaan. Yaitu jadi kehadiran AI ya,
Kemudian kalau kehadiran teknologi informasi itu akan menggeser pekerjaan manusia kan gitu. Misalkan contoh sopir akuntansi sekarang kan sudah Iya, dilakukan betul. oleh AI kan. Nah Iya. tadi itu kan berarti mungkin fakultas akuntansi nanti tidak banyak lah gitu ya. Hmm. Karena apa? Takut nanti bisa inflasi kan. Iya, Banyak betul yang betul. orang yang apa pintar akuntansi, tapi ketika masuk pekerjaan akuntansinya sudah Isi sama ya sistem. sudah sistem algoritmanya sudah ditanamkan kan seperti itu, sehingga dia Mm-mm. hanya jadi data entry saja kan gitu. Iya, jadi masukin doang pada Nah, akhirnya. kan seperti itu. Nah, Hmm. mungkin terus misalkan kayak sekarang yang mungkin lagi booming dengan teknologi AI itu yang merambah ke dunia video audio ya. Ah, ya. Nah, itu kan nanti desain grafis gitu. Sekarang misalkan seperti ini apa desain interior. Oke. Itu kan mata kuliah apa ada jurusannya kan? Iya, ada jurusannya Ada itu. jurusannya. Sekarang Tapi orang dengan mungkin iya, Pak. dengan AI kan pengen ini apa kita Harus prompting apa gitu. harus begini tinggal ketik-ketik Tinggal sendiri, ketik-ketik nggak nanti usah kita nggak usah ngedatangin konsultan ataupun ya. orang ahli bidang interior. Iya, benar tinggal benar benar benar. tinggal ATM kan gitu. Mm-mm. Amati, Tiru, tiru dan modifikasi gitu kan betul. gitu. Kan Oke, seperti itu. oke. Jadi itulah gitu ya. Dan jadi kehadiran AI itu mungkin pada satu sisi itu sangat memberikan harapan kepada kita ya. Mm-mm. Apa bahwa ini akan bisa membantu kita. Oke. Tapi jangan dikira bahwa itu adalah tantangan mungkin akan menerkam kita. Jadi ada Oh, ulangi Pak tadi. ya. Jadi ada suatu apa sesuatu yang membantu kita, Mm-mm. tapi itu suatu juga nanti akan menyengsarakan kita kan. Bakal Gitu. menghancurkan kita ya. Ya, kalau kita tidak bisa mengendalikan AI tersebut kan gitu. Oke. Jadi kalau ada pepatah Arab ya yang Nah. sangat populer mungkin ya. Gimana, Pak? Jadi iza ra'aita nuyubalaisi barijatan fala yadunu annahu yabtasimu. Jika kau melihat harimau menampakkan gigi-giginya, jangan pernah kau sangka bahwa dia itu tersenyum. Ah. Oke. Jadi Itu AI siap itu menerkam kan itu AI itu sebenarnya. jangan Iya. sesuatu wah hebat sekarang ini. Wah, Nah, enakin kalau ini kita mah. kalau kita tidak misalkan kita akan menjadi budak AI. Iya, pada akhirnya betul. Kalau kita tidak bisa mengendalikan AI kan gitu. Jadi gini, ketika revolusi industri itu ya pada zaman dulu itu kan ada orang yang kelompok yang pemodal dengan kelompok yang pekerja kan. Iya. Nah AI juga sekarang seperti itu. Ada yang dijajah oleh AI, tapi ada juga yang bagaimana mengendalikan AI itu supaya dia bisa survival dengan kehidupan pekerjaan dia gitu. Seperti itu. Jadi antara menguasai dan dikuasai pada akhirnya, Pak. Gitu kan gitu. Aduh. Jadi jangan sampai nanti seperti dulu gitu. Ada kelompok borjuisnya dari Ada ilmu ya, ada pengetahuan kelompok itu. Ada kelompok proletarnya kan iya. gitu. Dalam ilmu pengetahuan gitu. Oke. Nah, kalau kita tidak siapkan dari sekarang apa yang perlu kita siapkan untuk masa depan, ya kita nanti akan kalah kan gitu. Kita akan diterkam oleh sesuatu yang mungkin kita sekarang bangga-banggakan. Jadi pada akhirnya bukannya kita jadi maju, malah Iya. kita jadi yang mundurnya tuh kita sendiri. Ya betul. Oke. Berarti kalau misalkan aku boleh tanya, Pak. Jadi sebenarnya yang kehilangan pekerjaan ini itu tuh bisa dibilang orang yang kalah dengan Betul. teknologi tersebut. Betul. Wah. Jadi yang perlu dibangun sekarang untuk mereka yang kuliah, untuk yang belajar itu adalah bagaimana membangun jiwa inovatif. Membangun jiwa Ya, inovatif. kalau inovatif itu dia akan resilient, dia akan bisa bertahan hidup, dia akan bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya gitu, kan gitu. Karena orang yang kaku, orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau membuka diri, merasa bahwa pengetahuan yang saat ini dia Udah miliki cukup. adalah sudah cukup, dan itu nggak akan bisa berdialektika dengan alam semesta kan gitu. Itu kan gitu. Jadi inovasi itu sangat penting ya. Bahkan inovasi itu tidak hal yang sederhana, tapi hal-hal yang mendasar tapi bermanfaat. Itu nanti yang digunakan. Hal-hal yang mendasar tapi bermanfaat. Iya, contoh misalkan dulu ada kalau nggak salah sayembara bagaimana supaya satu produk pasta gigi itu supaya pemasarannya produknya itu terjual lebih banyak daripada yang biasanya. Oke. Nah, kita berpikir kan gimana ya dengan marketing seperti apa gitu. Tapi cuman sederhana yang muncul. Yaitu apa? Membuat lubang daripada pasta gigi itu lebih besar.
Lubang daripada pasta giginya Lebih lebih besar, besar. sehingga ketika kalau kita precet itu banyak yang jatuh. Aduh. Karena jatuh, yang Trap tadinya itu. seminggu belinya 1 jadi 2. Iya, iya, iya. Itu yang pertama. Yang Mm-mm. kedua, adanya pasta gigi untuk siang dan malam. Yang tadinya dia beli pasta gigi 1 gitu. Iya. Ya, kita kan nggak tahu komposisi siang dan malam itu apakah sama atau tidak gitu. Tapi Mm-mm. paling tidak orang yang tadinya satu rumah itu beli pasta gigi 1 untuk 1 minggu, dia ini beda dong. Ada yang siang, Iya. ada yang menjadi 2 kan Di gitu. skincare biasanya banyak yang kayak gitu tuh, Pak. Artinya bahwa inovasi itu adalah sesuatu yang harus kita memang dari sejak sekarang itu harus kita bangun ya. Jiwa kita itu jiwa inovatif. Mm-mm. Kita punya kuriositas yang tinggi, keingintahuan yang tinggi, kemudian bagaimana hal yang sudah ada itu bisa menjadi bermanfaat. Dulu orang diketawain ngejual air putih. Iya, Pak. Nah, Benar, sekarang benar. Aqua harganya 4.000 kan. Iya. Iya, iya. Bahkan orang Indonesia itu kalau dia dikasih air ini ada yang nggak mau. Ada yang nggak gitu. mau, dia lebih Iya. milih pakai air yang gelas. Gelas kan gitu. Heeh. Dia kan lebih tidak. Kalau misalkan ada Aqua, ada ini lebih air kemasan daripada air sumur kan. Iya, benar. Zaman saya kecil air sumur langsung minum kan gitu. Mm-mm. Tapi karena kita sudah terkompensasi oleh iklan, sehingga kita untuk minum saja kita kan pilih. Pilih-pilih Ini merek kita apa nih? palingnya. Mm-mm. Kalau mereknya yang brandingnya bagus, Oh, ini ada manis-manisnya. kan gitu. Iya, Nah, iya, artinya bahwa itu kan masalah kreativitas ya. Mm-mm. Hanya dengan satu kemasan air bisa setara dengan harga bensin istilahnya kan gitu. Seharga pertalite Iya, ya kan jatuhnya gitu. ya. Jadi itulah apa sih bedanya ayam goreng di kampung dengan fried chicken masing gitu. Ayam Itu kan goreng. persoalan kemasan kan gitu. Ayam bread chicken ya. Jadi sekarang apa? Sekarang inovatif ya. Heeh. Warung-warung yang dulunya misalkan mie gacoan itu misalkan di contoh di Purwakarta, itu kan antriannya ini. Panjang. Iya, panjang. Ada inovasi di sana gitu. Apa inovasinya? Ya kita tidak tahu kenapa orang suka dengan seperti Iya, itu. itu dia benar inovasinya Mungkin tuh. dari pelayanan, dari rasa, dari dan sebagainya sehingga apa? Kita tidak cukup untuk bisa belajar itu hanya memahami ya. Tapi kita mengcreate dari pemahaman itu sesuatu yang baru, sesuatu yang bermanfaat buat hidup kita gitu. Seperti itu. Oke. Jadi kalau orang tidak bisa berinovasi, ya siap-siap untuk mati kan gitu. Siap-siap aja untuk menjadi bagian daripada 19 juta yang mencari pekerjaan gitu. itu ya. Oke. Jadi kita berbicara masalah lost job ya tinggal bangun jiwa kreativitas kita. Bahkan saya mungkin ya untuk anak-anak muda yang sekarang benar membangun inovasi ini gitu. Karena inovasi tidak tanpa henti kan gitu. Iya, Pak, betul. Ya. Kenapa kita misalkan aduh susah ya karena kita tidak pernah mencari kan gitu. Ada yang udah nyari tapi nyarinya yang justru sedikit itu, iya kan? Jadi dia tidak inovatif pada akhirnya. Kalau saya mengapresiasi ya pemuda-pemuda yang dia pada saat kuliah dia tidak punya cita-cita untuk bekerja. Hah? Kalaupun bekerja hanya dia sebagai batu lompatan untuk cari pengalaman saja. Di perkuliahan itu. Iya, tapi dia untuk menjadi mengcreate pekerjaan. Oh, jadi yang bikin nyiptainnya sendiri. Nyiptain kerjaan gitu. Oke. Iya kan? Aku sering lihat nih, Pak, kalau misalkan di kita ya khususnya ya, kalau kita Bapak dosen KBI, saya anak KBI juga, itu kan banyak banget nih anak-anak komunikasi yang udah pada akhirnya jago nih soft skill daripada public speaking dan juga sebagai macamnya, sehingga akhirnya mereka tuh bisa menjadikan membranding diri mereka sendiri tuh, contoh jadi MC, itu kan jadi uang pemasukan sendiri. Betul, pada akhirnya ya. Jadi maksudnya itu batu loncatan tuh itu maksudnya. Ya, bekerja mungkin 5-10 tahun. Tapi kalau sudah 10 tahun, dia sudah harus meng-create dan punya tim gitu. Iya, betul. Pada akhirnya dia nggak bentuk tim sendiri. Iya, dia harus punya makanya harus punya jiwa leadership itu supaya apa? Dia tidak tercipta sebagai orang yang pekerja gitu. Kalau jiwa leadership, dia punya kemampuan sedikit, punya ini bisa bekerja sama dengan orang lain atau bisa berkolaborasi sehingga apa? Dia menciptakan sebuah lapangan kerja kan gitu. Jadi bukan mencari tapi menciptakan. Jangan sampai nanti dia bekerja sampai pensiun kan gitu. Aduh. Iya, betul. Ya, tapi dia terserah ya bekerja nggak apa-apa. Tapi di sisi yang lain dia punya pekerjaan yang mungkin bisa buat dia bisa menciptakan ya kalau misalkan saya selaku dosen ya digaji misalkan
tapi kan saya punya pekerjaan yang lain, punya warung kan gitu. Ya, Nah, itu bisa kita kan ngegaji. nggak bisa ngegaji kan gitu. Mm-mm. Nah itu maksudnya nggak muluk-muluk lah. Yang Oke. penting bahwa kita punya passive income lah gitu. Mm-mm. Yang tidak mengandalkan penghasilan kita di setiap bulannya hanya dari pekerjaan kita. Jadi kita Seperti survive itu tidak hanya berdasarkan daripada hasil pekerjaan kita sebelumnya, Iya, tetapi gitu. justru uang itu bekerja buat kita pada akhirnya Betul, kan. ya. Oke, itu luar biasa banget. Nah teman-teman, gimana menurut teman-teman, kira-kira ada nggak ya kira-kira pekerjaan yang bakal lost job? Nah di masa depan nih kira-kira kalau tahu atau kayak punya ide, coba ketik di kolom komentar di bawah. Kita pengen lihat teman-teman diskusi, pengen tahu nih pemikiran teman-teman terhadap podcast kita kali ini itu kayak gimana. Dan juga Pak, ternyata memang ketika kita ngomongin masalah lost job ini, itu kan tadi seperti Bapak bilang ya, kita bakal malah menjadi bagian orang dari 19 juta orang yang mencari lapangan pekerjaan ya kan. Tapi seperti yang tadi udah diomongin sama Pak Rohandi tadi, di mana memang kita itu harus meng-create sesuatu Iya. sehingga pada akhirnya kita bisa yang memberikan lapangan pekerjaan gitu kan. Betul. Dan itu harus dimulai daripada langkah yang inovasi. Betul. Ya kan? Melalui inovasi, kemudian juga dari otak-otak kreatif kita. Betul. Nah, buat teman-teman yang punya otak-otak kreatif juga dan juga pengen coba nih buat melatih skill teman-teman, bisa aja langsung klik link deskripsi di bawah. Dan juga jangan lupa buat Ruang Tumbuh disponsori oleh kalau ini tuh Tekno Elektrik ya? Teknokreasi Elektrik. Nah, di mana teman-teman yang punya otak-otak buat bikin sesuatu, ya, aku suka ngeliat nih orang-orang yang dia itu beli barang elektronik sehingga dia bisa menciptakan produk dia sendiri nih. Buat teman-teman juga yang pengen juga bikin tapi nggak tahu harus beli di mana dan teman-teman di wilayah Purwakarta, langsung aja datang ke Teknokreasi Elektronik gitu kan ya. Dan alhamdulillah sekarang udah banyak ya. Udah banyak banget Ya, banyak sekarang. anak-anak SMP beli Arduino. Waduh, anak SMP. Anak SMP Udah bikin proyekan pakai Arduino. Proyek kayak gitu ya, buat sensor listrik tenaga kincir, ada tenaga surya gitu. Tenaga surya juga ada. Udah ada di situ. Udah ada. Oke. Kemarin udah yang belanja di toko saya seperti itu gitu. Wah, luar biasa banget buat teman-teman juga yang pengen coba langsung aja datang buat buat tempatnya, langsung aja nanti di deskripsi. Mau beli bisa online berarti ya? Nanti bisa online di Tokopedia dan Shopee, atau juga bisa offline datang ke sini. Bisa mending datang offline. Free ongkir. Ya, betul banget. Dan juga satu lagi, kita juga disponsori FA Pixel, di mana buat teman-teman yang pengen mengabadikan momen teman-teman, bisa aja langsung klik link deskripsi di bawah. Dan juga satu lagi, yang pengen healing nih, Pak kasih tahu bahwa kita juga punya Villa Cemara Biru. Kerjasama dengan Villa Cemara Biru. Dan kalau emang teman-teman lagi burn out, pengen cari inspirasi, pengen ke tempat yang dingin-dingin, bisa deh. Sponsor kita ya. Sponsor kita kali ini. Langsung aja klik link di deskripsi di bawah kalau pengen langsung booking. Karena bentar lagi kan liburan Idul Adha ya, Pak ya. Bentar lagi kita motong kambing ya kan. Bakar-bakar, enak nih kayaknya kalau kumpul sama keluarga. Dan juga jangan lupa, kalau teman-teman suka sama podcast kita kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa untuk pencet tombol belnya agar tidak ketinggalan konten-konten kita setiap minggunya. Oke Pak, aku mau lanjut lagi nih. Ini kan tadi kita udah membahas tentang masalah lost job ya kan. Udah masalah lost job, kemudian sebagainya macamnya. Buat Bapak sendiri, ketika melihat yang ada saat ini, kemudian kita kaitkan, kita nih sekarang ya, untuk per hari ini, Bapak sendiri melihat ini gerakan anak-anak Gen Z dan Gen Alpha yang akan ke depan ini bakal mencetak generasi Indonesia Emas 2045 nggak kira-kira? Saya yakin ya, anak-anak Gen Z Alpha itu sebetulnya melampaui kemampuan saya yang generasi kolonial ya. Kolonial. Kalau mereka sejak lahir saja sudah kenal yang namanya teknologi ya, istilahnya, meskipun hanya main game dan sebagainya kan gitu. Kemudian adik saya aja beli Robux gak ada kan gitu. Dulu kita kan mainnya gatrik, layangan kan gitu ya. Wah, jadul banget. Artinya bahwa tinggal bagaimana kita selalu lingkungan, selaku masyarakat, selalu orang tua, memberikan kepercayaan kepada mereka agar mereka bisa memanfaatkan dan memberdayakan teknologi itu sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan manfaat. Karena kalau kita lost control, ya tentunya yang namanya teknologi itu bisa menjadi ya seperti pisau lah gitu ya, bisa bermanfaat atau bisa membunuh orang, kan gitu. Karena sekarang kan kasus-kasus juga kan terjadi itu karena teknologi kan. Iya kan lagi sekarang. Jadi saya yakin lah kalau pemerintah punya punya peran untuk memajukan mereka lebih kreatif, lebih inovatif gitu, itu akan menjadi bangsa yang besar kita itu. Wah, luar biasa banget berarti. Karena
ya tinggal bagaimana kalangan muda ini mau belajar gitu. Nah, seusia saya itu mungkin yang banyak ya, yang mungkin karena saya melampaui beberapa teknologi, bukan beberapa perangkat-perangkat dari mulai mesin ketik kan gitu. Iya Sampai lagi. dulu belajar komputernya itu mulai dari DOS, Oh, dari operating DOS system ya, masuk Oke. ke Windows. Aduh, ya. 92 ya. Windows 31 kan 31, gitu. Terus Microsoft Office sampai sekarang kan gitu. Nah, mungkin Linux ada berarti kenapa? Linux ya, yang Linux juga ya, gitu. Artinya kalau misalkan kita lepas aja satu generasi itu akan Wah, gapnya jauh ya. Iya, gapnya jauh, ada missing link lah gitu ya. Ada teknologi yang terputus gitu. Nah, tapi kalau kita misalkan terus terus beradaptasi, ya insya Allah paling tidak ketinggalan ya gitu. Nah, anak-anak muda juga sama seperti itu. Di sekitar tahun dulu saya waktu kerja pertama itu saya kebetulan dulu sebagai teknisi instrumen di gitu. perusahaan ya. Oke. Itu waktu pertama masuk ke dunia pekerjaan itu masih manual lah. Oh, berarti masih manual masih user banyak ya. Semua mesin itu menggunakan relay ya. Kemudian muncul namanya sistem otomasi namanya programmable logic controller. Oke. Nah, jadi dengan alat itu semua yang hardware yang banyak yang besar itu dikompaktin dalam satu chip yang kecil gitu. Sehingga yang tadinya harus alatnya satu lemari ya, itu hanya satu box panel kecil kan gitu. Buset. Ya, kemudian yang tadinya perusahaan itu banyak orang untuk ngontrol temperatur berapa, kemudian misalkan pressure berapa bar gitu. Itu setiap 15 menit sekali banyak yang ngontrol. Tapi muncul namanya teknologi, namanya SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Sehingga apa? Dikurangi lagi, nggak ada yang kesana. Kenapa? Sensor nanti yang terhubung di control room. Jadi yang tadinya 10 orang itu hanya jadi 2 orang, tinggal lihat aja di monitor gitu. Itu langsung jadi lost job itu benar. Jadi lost job kan gitu. Iya, benar. Nah, itu dari sekitar tahun 90 ke sini kan gitu. Nah, dari sini dengan teknologi AI, itu saya belum bisa harus bisa mempertimbangkan apa nanti yang akan hilang lagi kan gitu, seperti itu. Manusiaannya hilang. Ya. Nah, artinya bahwa ya kita tidak boleh lepas dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kita harus bisa beradaptasi dengan pengetahuan, dengan lingkungan. Kita juga harus resilient ya, harus bisa bertahan lah. Harus bisa ya inilah gitu ya, survival lah gitu ya. Jadi jangan menyerah, aduh nanti gimana sambil tidak bertindak apa-apa. Jadi kita jangan menjadi orang yang cemas tapi tidak pernah berkemas. Jangan jadi orang yang bercemas tanpa hanya cemas tapi tidak ingin berkemas. Kan kalau berkemas itu kan harus siap-siap kan, gitu. Iya. Karena jangan cuma cemas tapi harus berkemas juga pada akhirnya. Percaya diri. Kita mau spesialisasi ini bidang apa? Kemudian spesialisasi itu nanti di masa depan masih bertahan atau tidak pekerjaan itu. Itu mungkin ya. Wah, berarti 10 langkah ke depan itu nanti hitungannya gitu. Ya. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk sekarang ya segala balik arah lah. Dimanfaatin lah jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Pak ya. Jangan sampai nanti kita ketemu dengan zaman yang kita idamkan itu sudah tidak ada lagi kan gitu. Seperti itu. Dalam itu, Bro. Oke, itu dia dari tadi. Tapi Pak gini, Pak. Ini out of the box, out of topic sebenarnya ya. Di mana kadang kita anak muda itu terkekang gara-gara orang tua kita. Sebagaimana tahu kita kan sebagai Gen Z, Pak, kebanyakan kan orang tuanya itu rata-rata antara milenial sama baby boomer. Di mana yang pemikiran mereka tuh masih kebanyakan yang kolonialis, yang pendidikannya tuh VOC, Pak. Jadi anaknya tuh harus ngikutin apa kata orang tuanya. Ada nggak beberapa pesan untuk orang tua nih? Mungkin juga ada orang tua yang ikut nonton, teman-teman tolong ini disclaimer Pak, editor tolong nanti ini ya dijadiin thumbnail utama bahwa orang tua harus nonton ini gitu. Jadi pesan untuk orang tua dan juga anak muda bagaimana saling melengkapi satu sama lain, jangan saling mengekang satu sama lain, Pak. Ada 2 hal mungkin ya, gapnya itu pertama kekhawatiran orang tua. Orang tua itu pasti selalu berharap anaknya ingin menjadi lebih baik daripada dirinya, gitu ya. Dan hal yang paling dasar yaitu bagaimana dia menjadi profesi kalau dia sudah berhasil. Gitu. Kalau bapaknya jadi guru, biasanya lebih cenderung
jadi guru aja lah gitu. Iya. Nah, Karena itu dia udah sebenarnya, tahu ya. nah itu sebenarnya situasi terburuknya ya. Oke. Nah, kita harus memberikan kepercayaan kepada anak itu bahwa dia harus melampaui capaian dirinya. Karena kalau misalkan hanya manut seperti yang nggak berkembang kan gitu. Iya, pada akhirnya diam aja Ya. di situ. Stuck. Nah, kebanyakan orang tua itu khawatir karena apa? Ya karena ya takut pilihan anaknya itu tidak sesuai dengan Kenyataan. dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan kemapanan dirinya lah gitu ya. Kalau bagi mereka yang sukses gitu ya. Sehingga dia selalu mengekang gitu. Tapi si anak di satu sisi dia berbeda paradigmanya dengan orang tua kan gitu. Harus bisa membuktikan berarti Nah, dia, tinggal kan? anak itu generasi itu bisa membuktikan bahwa saya bisa lebih atau melampaui keberhasilan daripada orang tuanya, daripada kakak-kakaknya terdahulu, daripada generasinya yang terdahulu gitu. Sebenarnya kalau itu sudah klop nggak masalah gitu. Tapi kalau yang generasi mudanya atau anaknya tidak bisa memberikan kepercayaan kepada orang tua, ya pasti akan ada dalam kekhawatiran orang tua itu. Siapa sih orang tua yang tidak mau anaknya lebih sukses kan gitu. Bahkan kalau orang lain melihat kesuksesan bisa jadi iri. Tapi tidak ada orang tua yang iri melihat kesuksesan anaknya. Itu dia guys ya. Nah, tapi pas satu lagi nih, sebagai penutup closingan, dimana aku pengen minta pesan ini buat menguatkan mental teman-teman kita. Dimana kan seperti kita tahu ya Pak ya, beberapa bulan yang lalu itu di tempat yang sama, di jembatan yang sama juga kejadian ada teman kita yang mengakhiri dirinya sendiri. Nah, ada nggak Pak salah satu motivasi yang membuat Bapak tuh meskipun di tempat terpuruk Bapak sendiri pun itu menjadikan mental Bapak tuh tetap kuat dan nggak mau berhenti? Jadi salah satu soft skill itu adalah resilient. Kita bisa melawan kehidupan ini. Kita menjadi petarung kan gitu. Sehingga kita menjadi pemenang nantinya kan gitu. Nah, mereka-mereka yang melakukan seperti itu kan mereka menjadi pecundang kan gitu. Pada akhirnya. Iya. Jadi ada satu hal yang mungkin yang perlu ditanamkan kepada anak muda adalah Anda terus berkreasi. Anda terus menjadi. Jadi hidup itu untuk menjadi, bukan untuk memiliki. Contoh misalkan, ada orang tua yang orang tuanya kaya, dia merasa bangga dengan kekayaan orang tuanya, dengan kesuksesan orang tuanya, dengan berbagai hal yang bukan ada pada dirinya. Tapi dia harusnya hidup itu menjadi. Ya. Kalau kita bangga dengan memiliki, kita akan tidak akan menjadi apa-apa. Kalau mungkin kata Sayyidina Ali itu laisal fata man yakunu kana abi. Abi. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan dirinya, lihatlah bapak saya. Walakinnal fata man yakunu ana. Bahwa seorang pemuda adalah orang yang mengatakan inilah saya. Berarti itu eksistensi dari seorang anak muda itu, bahwa dia harus membanggakan dirinya sendiri. Ya. Dan jangan terlalu banyak membanggakan orang tuanya. Seperti itu. Karena kalau dia membanggakan dirinya, dia menjadi besar, orang tuanya juga menjadi bangga. Iya. Kan gitu. Tapi kalau yang dibanggain orang tuanya doang, anaknya nggak jadi apa-apa. Kita tinggal jadi apa-apa. Jadi aib. Nah, intinya gitu ya. Jadi terus kita menjadi makhluk yang resilient, ya. Kemudian kita menjadi makhluk yang progresif, dan hidup kita itu untuk menjadi, bukan untuk memiliki. Itu dia sobat Ruang Tumbuh dimanapun kalian berada. Tadi sebuah pesan yang sangat powerful, dimana memang ya kita sebagai anak muda itu harus punya ketangguhan mental. Capek nggak apa-apa, istirahat sebentar, bangkit lagi. Saya inget Pak, dulu suka nonton Ultraman yang sah-sah ya kan. Tapi ada satu opening Ultraman yang saya suka, yaitu opening Ultraman Nexus. Karena salah satu liriknya tuh bilang, jika kau seorang pria, maka berjuanglah untuk melindungi apa yang kau sayangi. Tak apa menangis, kau akan tertawa lagi. Tak apa jatuh, karena kau akan bangkit lagi. Wah, itu dia. Gitu kan. Luar biasa banget teman-teman. Itu dia tadi bagaimana cara kita sebagai Gen Z ataupun anak muda ya menghadapi fenomena yang saat ini sedang beredar banyak, yaitu lost job. Ya, jadi kita jangan sampai kita menjadi bagian daripada 19 juta orang yang mencari lapangan pekerjaan,
tapi kita menjadi satu orang pria bahagia yang menciptakan lapangan pekerjaan. Luar Itu biasa dia. itu kalau bisa seperti itu. Wah, itu luar biasa banget. Terima kasih Pak Rohendi atas ilmunya, ini sangat melengkapi yang kemarin-kemarin ya. Karena sebenarnya kemarin tuh kita nanggung ya. Ya. Maksud tuh kita udah belajar hard skill, soft skill, kemudian juga ngomongin masa Indonesia emas atau cemas. Sehingga pada akhirnya yang tidak tersentuh tuh adalah ini. Ini yang menjadi keresahan saya khususnya gitu ya. Karena saya tuh takut ini jangan-jangan pekerjaan ini suatu saat gak akan ada lagi nih. Ya. Terus kalau ini gak ada, kita mau ngapain? Saya mau ngapain gitu Iya. loh. Sehingga pada akhirnya, oh itu dia tadi. Kalau kita punya soft skill, kalau kita punya hard skill, pada akhirnya kita yang meng-create itu sendiri ya, itu semua. Gitu. Luar biasa banget teman-teman, itu dia yang bisa kita ambil pada hari ini. Dimana memang sebagai pemuda itu memang tadi ya yang berbangga diri dengan dirinya sendiri, bukan membanggakan hasil daripada jerih payah orang tuanya. Dan kita harus menjadi pemuda ataupun penerus yang bermental baja gitu kan, dan juga bisa resilience tadi ya, bisa resilience terhadap kondisi zaman bagaimanapun caranya. Dan itu dia teman-teman podcast kita kali ini di Ruang Tumbuh. Luar biasa banget, terima kasih Pak Rohendi atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Nanti kita bakal ngobrol lagi karena ini obrolan pasti bakal manjang. Karena habis ini masih ada satu tema yang harus kita bahas lagi. Banyak sebenarnya satu tema, tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan pembicaraan kita selalu bermanfaat. Selalu bermanfaat, amin, amin, amin. Dan itu dia teman-teman semuanya, di mana ini adalah Pak Rohendi, teman Yeping kita kali ini. Buset, dibilang teman Yeping, ini sopan nggak Pak? Nggak apa-apa. Aman Saya ya, jadi merasa menjadi lebih muda. Alah, itu dia. Kalau hostnya merasa jadi kelihatan lebih tua, itu musibah. Aduh, itu yang terjadi pada saya. Saya berkumpul dengan orang-orang yang lebih tua. Tua pemikirannya boleh ya? Wah, boleh. Tapi kalau jokesnya jadi bapak-bapak gimana ini? Aduh, gak masuk saya tuh jadinya tuh pada akhirnya. Oke, itu dia teman-teman semuanya dari Ruang Tumbuh dimanapun kalian berada. Itu dia tadi podcast yang sangat bermanfaat dan juga banyak daging tadi ya. Itu cucuknya sedikit ya, dagingnya yang banyak, silakan diambil dan juga silakan berkreasi. Sekali lagi kalau teman-teman suka sama podcast kita di Ruang Tumbuh, langsung aja klik tombol like dan share di bawah, dan juga jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, bukan kiri cap ya. Dan juga jangan lupa untuk pencet tombol belnya agar tidak ketinggalan konten kita setiap minggunya. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk share juga pengalaman kalian di kolom komentar di bawah, karena kita juga pengen baca nih komentar-komentar dari kalian yang pernah merasakan, aduh iya nih gue juga pernah dapat pekerjaan yang hilang saat ini dan gak tahu harus kayak gimana. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian ketemu dari jalan akhir dan juga jalan keluarnya. Nama gue Firas Al-Fatih dari Ruang Tumbuh. Sampai berjumpa di podcast Ruang Tumbuh selanjutnya. See you next time on video. Bye-bye. Tunggu. Jangan dulu kemana-mana, karena buat teman-teman semua yang juga punya cerita ataupun pengen ikut ngobrol di sini, temannya Ping gue. Karena temannya Ping gue ini gak ngeliat umur, gak ngeliat lu siapa, lu duduk di sini lu cerita sama gue. Dan yang pengen curhat juga bisa aja langsung klik link deskripsi di bawah, langsung aja follow IG-nya. Dan gue tunggu lu semua Yeping bareng gue di meja ini di Ruang Tumbuh. Oke? See you, bye-bye. Ini beneran. Hah? Oh iya, sama TikToknya juga jangan lupa untuk di follow. Wah, untung diingetin ya. Follow aja, nanti langsung di link deskripsi di bawah, atau langsung aja ke di TikTok kita di Ruang Tumbuh. Langsung aja cek, langsung aja share di sana pengalaman kalian. Dan gue tunggu lu semua duduk bareng sama gue Yeping di Ruang Tumbuh. See you, bye-bye.